Langsung saja saya memberikan kesempatan kepada Pak Burhan untuk menyampaikan materi terkait dengan konsep UKS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Muan Modan. Muan Modan. Adik-adik, kita panggil adik saja ya. Iya. Hello guys. Hai. Iya. Adik-adik, mungkin di antara adik-adik pernah kesini mendapatkan ketika di sekolah ada teman yang pingsan, terus bingung mau buat seperti apa. Siapa yang pernah mengalami kejadian seperti ini? Jadi, Ya, terus beta jadi sebagai ketua kelas apa bilang, wih, coba kamu angkat dia, bawa dia ke UKS gitu. itu saja. Panik kesini. Panik sih, soalnya nggak tahu kenapa tiba-tiba roboh. Oke. Jadi mungkin permasalahan kesehatan di sekolah bukan cuma pingsan, pasti ada juga yang terluka, ada yang terjatuh, kemudian juga ada yang muntah, ya kejang-kejang. Masalah kesehatan itu pasti terjadi. Berikutnya, mengkonsumsi jajanan yang sehat di kantin sekolah ya, adik-adik. Jadi harus sebagai pelopor untuk mengkonsumsi makanan jajanan yang sehat. Tahu gak sih jajanan yang sehat itu seperti apa? Tadi adalah yang memenuhi gizi seimbang. Kemudian harus mengkonsumsi makanan jajanan yang sehat itu higienis, bersih, tidak dikerumuni lalat, kemudian yang tidak basi, kemudian juga makanan yang pewarnanya terlalu berlebihan, warnanya terlalu mencolok. Itu berarti dia menggunakan bahan yang tidak sesuai standar ya dokternya, biasanya pewarna ya mencolok. Jadi kalau katong mengkonsumsi makanan jajanan jangan terlalu yang mencolok, karena katong takutnya itu menggunakan bahan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Pembuangan sampah pada tempatnya, buanglah sampah, buanglah mantan pada tempatnya. Mantan terus ya. Iya karena materi juga dulu waktu SMA kan teringat mantan. Ya kalau bicara SMA pasti mantan terus ya. Ya, membuang sampah pada tempatnya ya adik-adik. Jadi adik-adik menjadi pelopor untuk sebagai agen kebersihan. Jadi kalau ada sampah adik-adik harus angkat, kemudian buang, supaya nanti teman-teman yang lain mereka lihat, oh iya ya, beta pun teman sana dia membuang sampah pada tempatnya, nanti bisa menjadi pencetus untuk teman-teman yang lain untuk melakukan buang sampah pada tempatnya. Jadi pertolongan pertama itu adalah pertolongan yang diberikan pertama kali kepada korban kecelakaan atau kepada orang sakit secara tepat dan cepat sebelum dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, yang harus dipegang pada saat kita melakukan pertolongan pertama itu kita ingat saja clue-nya, patut. P yang pertama apa? Penolong harus mengklirkan dirinya dulu bahwa dia tidak atau mengamankan diri sebelum dia melakukan tindakan tersebut. Yang kedua A itu amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. Misalkan kecelakaan ini di depan sekolah di tengah jalan, kita tidak mungkin menolong korban di tengah jalan kan ya teman-teman. Jadi kita bawa dulu korbannya ke tepi jalan atau di pinggir jalan, baru kita lakukan pertolongan. Slide selanjutnya, penanganan korban pingsan. Bagaimana kalau teman-teman temukan ada teman yang pingsan? Tadi udah bilang kan yang bawa ke UKS. Pertama-tama itu kita tidak boleh kerumunin pasien tersebut. Di sini mungkin tambahan kalau pasiennya ternyata pingsan, itu bagaimana posisinya? Telantang atau bagaimana? Kalau ada muntah, miringkan pasien supaya dia tidak tersedak atau dia tidak telan tadi yang muntahannya. Lanjut slide. Ya, perawatan luka. Nah, perawatan luka tadi kan ada luka lecet atau luka robek tadi ya. Nah, sama tadi tuh kenapa tadi makanya yang PHBS harus mencuci tangan dulu supaya tidak infeksi, apa namanya? Infeksinya lebih parah. Ya, betul. Kita tidak tahu tangan kita bersih atau tidak. Kalau tangan kita kotor, kita berarti menginfeksi lagi, tambah menginfeksi pasien yang sudah terluka tadi, ya. Karena ada luka terbuka, intinya itu kuman gampang masuk, ya. Makanya sebelum kita menolong, kita harus bersihkan dulu tangannya, ya. Kemudian adik-adik jangan menyentuh luka, ya. Kenapa kita tidak boleh menyentuh luka?
Karena apa? Katong pun jari kan saya mungkin bersin nih pas katong luka. Terus kalau katong sentuh takutnya ada virus di jari yang masuk ke tubuh melalui luka itu tadi. Selalu tadi. Terus kalau untuk yang penolongnya, kenapa kita harus menghindari kontak juga? Kalau itu untuk yang si korban. Nah, kalau untuk yang sebagai penolong supaya kenapa sampai dia tidak boleh langsung menyentuh luka? Ada yang tahu? Mungkin jangan sampai pasiennya menderita hepatitis. Betul, mungkin ada menderita penyakit lain ya. Jadi intinya kita tidak tahu bahwa mungkin ada lesi-lesi atau luka kecil di tangan kita. Nah, itu juga merupakan kontak masuk kuman dari pasien dengan luka terbuka ke kita. Lanjut. Tersengat listrik. Jangan langsung pegang korbannya. Karena kenapa? Bisa ada listrik statis yang masih tertinggal di tubuh korban. Iya, masih ada aliran listrik ya. Jadi harus matikan aliran sumber listriknya, betul ya. Fungsi alat ini ketika adik-adik menemukan pasien yang pingsan, langsung adik-adik angkat dengan alat ini. Berangkat. Juga dengan alat ini. Ada posisi pas anggotanya. Bisa genjet transfer kayak gini contohnya ya. Ini fungsinya ketika ada kayak macam sempat bawa ini, jadi ada bawa ini saja. Kalau memang tempatnya yang pingsannya itu jauh, kalau ada menemukan pingsannya di sana, ada terlambat bawa ini, ada angkat ini saja. Oh, kalau terlalu bawa berangkat. Iya, fungsinya sama. Dan ini mungkin terlalu berat untuk ini, terlalu berat mungkin ada angkat. Cara angkatnya ada, jadi kalau posisi berangkat di sana, posisi yang menolong harus berdiri berhadapan dengan berangkat. Pertama yang dipegang adalah bagian kepala, di kepala harus. Kemudian tangan satunya masukkan sampai ke siku, boleh cuma ujung ini saja boleh. Majukan sampai ke siku, kemudian tangan ini menutupnya. Kalau orangnya besar berarti harus 3 orang. Kalau memang anaknya kecil 1 orang. Oke? Angkat tadi 1, 2, 3. Enggak apa-apa. Maju ya. Boleh? Ingat ya, berdiri satu sisi boleh. Di sini 1, di sana 1 boleh. Baru satu sisi supaya mudah mengangkatnya, memindahkan ke sana. Ayo, 1, 2, 3. Terus jalan. Boleh berlari. Boleh berlari, takutnya nanti jatuh. Kalau mengangkat pasien usahakan lihat dulu posisi tempat duduknya. Jadi kalau kepalanya ke sini berarti itu diputar. Oke, next ya. 1, 2, 3. Selesai lah, kemudian lipat kembali. Perhatikan cara penggunaan alat. Oke, ya. Tasya, silakan Tasya. Kalau gitu dari kanan lagi. Pentingnya harus tetap memegang 2. Biasanya sama di sini 1, 2, 3 baru yang ini Masuk ya. Kita tidak dilepas. Setelah itu sama juga 1, 2, 3 dari posisi tubuh bagian atas sama bawah. Miringkan lagi ke yang sisi yang sepatunya. Baru Mama bakar di sini. Nah, jadi ini pancing ini baru masuk. Pastikan sudah bunyi plek. Iya. Baru angkat Ini angkat. Kalau yang ini lebih gampang ya, tinggal ditaruh sama-sama berangkas, begitu baru dilepas. Oke, coba perhatikan. Aku di besi. Dia tahan dia mulai dari. Oh, bisa. Atas. Tarik satu lagi. Nah, balik sedikit. Apa? Oh, iya. Baru. Oh, ini lebih mudah. Oh, ini Iya. karena saya pakai angkat. Tidak menyaut, dicubit dulu. Coba dicubit, jangan cubit di sini. Jangan emosi ya, coba dicubit. Biasanya dengan rangsangannya nih, orang pasien yang pingsan. Nah, apabila dicubit tidak bisa juga, nanti dipanggil sambil goyang-goyang begini ya. Panggil goyang, semau, bisa bangun, cubit juga bisa, boleh ambil.
Alkohol kapas sama minyak kayu putih atau alkohol. Boleh, ambil. Kasih lama-lama. Cium saja ya. Iya, cuma di belakang saja. Kemudian kalau saya sadar lagi bisa pakai alkohol, diganti dengan alkohol. Kelompok selanjutnya, kelompok 3, ayo. Angka. Boleh, panggil. Terus periksa. Gini, cara ini dua terus tarik bawah ya. Rasa kasih. Ini kasih dapat. Nah ini kasih. Ada bunyi tanah gitu. Ada ya. Oke. Berarti hidup. Berikutnya kelompok 4. Praktik berikutnya yang itu adalah menolong teman yang sedang luka. Adalah 90 per 60. Kalau 90 masih normal. Ya, tapi kalau misalnya potensi kan bisa tadi tuh karena ada pasien kekurangan glukosa, bisa juga hipertensi, Ya. penyakit jantung, bisa juga. Ya tadi itu adik-adik Jangan di bawah 190, jangan lebih 130. Oke, ingat ya adik-adiknya tidak boleh lebih dari 130. Kalau lebih dari 130 dikatakan hipertensi atau darah tinggi. Kalau kurang dari 90 dikatakan hipotensi atau tekanan darah rendah. Tepuk-tepuk belakangnya, tepuk-tepuk sampai benda aslinya keluar, mungkin bakso, ya. Tandanya kalau ada sumbatan itu dia tidak bisa berbicara, dia cuma bisa gerakan pegang leher sama gerakan. Ibu. Ya, seperti ini. Kemudian dilakukan seperti ini. Kalau seandainya tidak bisa juga, bisa dilakukan seperti ini. Pegang sininya, dipegang tekan di bagian perut Di seperti bagian ini. Perutnya baru. Nah, bisa? Oke, sekarang kelompok 1 kemana dilakukan? Belum. Ya, pukul saja. Tepuk. Jangan, saya boleh pakai begini, kalau pakai telapak tangan. Gini, pukulnya gini. Begini tangannya Nah, bengkok kayak begini. gini. Nah, pukul gini. Seandainya dalam beberapa saat tidak cepat keluar, boleh lakukan yang seperti ini. Ya. Bisa begitu ya. Mungkin soal perasaannya saya senang kurang lebih sama seperti teman-teman lain yang sudah berbicara di depan. Materi pertama tadi soal UKS, wawasan saya tentang UKS yang dulu saya kira UKS cuma tempat kayak murid sakit ditaruh di situ. Ini ternyata ada fungsi lainnya dari UKS. Terus kita belajar soal P3K, fungsi-fungsi P3K, lain-lain. Kemudian yang paling menyenangkan menurut saya di materi ketiga soal alat-alat praktek, wawasan saya itu langsung terbuka. Wow, ternyata alat praktek ini ada yang gini, ada yang gitu, obat-obat untuk ini ada juga. Terus cara penanganan paling simpel lah, paling penanganan pertama untuk teman-teman kita yang terluka atau mengalami cedera, itu kan bisa membuat kita lebih mudah lah menangani masalah yang ada di sekitar gitu. Yang terakhir, saya atas nama pimpinan SMA Negeri 7 Guru Selatan dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya tutup kegiatan pelatihan kader kesehatan remaja atau KKR tahun 2024 dengan resmi.